dia mau bersaksi dulu. Dia mau cerita tentang Tuhan Yesus yang baik for dia sepanjang hari-hari dia hidup sampai hari ini usia 19 tahun. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Begitu kesempatan, mari Kak Dona bersaksi sedikit juga tentang Tuhan Yesus yang baik. Shalom, selamat sore. Shalom. Shalom. Jadi cuma bilang Tuhan baik dan karena pelihara Tuhan dari kecil hingga sekarang kita boleh ada dengan Tuhan punya kebaikan yang selalu Tuhan tunjukkan, apalagi kalau ada kayak hal-hal yang kita rasa sih bisa dilalui, tapi bisa kita minta kepada Tuhan untuk minta Tuhan punya pertolongan. Di situ sangat bisa terasa kalau Tuhan selalu ada untuk kita, Tuhan selalu bantu, apalagi kayak biasa ikut lomba, biasa melakukan hal-hal yang kita rasa kita sering bisa lakukan, tapi kita percaya Tuhan penyertaan ada. Amen. Bisa melalui semua itu. Iya. Oke, luar biasa Tuhan buat Dona kehidupan. Atau percaya bahwa kesaksian yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang dia alami bersama Tuhan. Kata bersyukur karena hari ini anak ini benar-benar Tuhan sedang pakai dia. Kata semua sebagai persekutuan kita berharap kata semakin hari semakin melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa memberkati untuk anak-anak semua yang ada dalam persekutuan ini. Biar Tuhan memakai Dona dengan luar biasa. Amin. Atau memberikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Iya. Iya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, beta percaya bahwa firman Tuhan hari ini sebenarnya adalah kado spesial for Dona di usia yang ke-19 tahun. Tapi ini juga buat katung semua yang hadir di sore hari ini yang benar-benar siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan sama-sama dengan beta dalam firman ini, Mazmur 22 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Bapak Ibu, ini Mazmur, ini adalah Mazmur Daud, ya. Jadi ketika Bapak Ibu dengar firman ini Mazmur ditulis oleh Daud ketika Daud dalam keadaan yang sangat tertekan. Jadi Daud ini sementara dalam tekanan, Bapak Ibu, dia sementara dikejar oleh, Bapak Ibu tahu siapa yang kejar dia? Saul. Untuk dibunuh, dicari untuk dibunuh. Dan dia dalam keadaan yang sangat tertekan, Bapak Ibu, dia tulis Mazmur ini. Ya, makanya di dalam dia punya judul itu, di situ dia tulis bahwa Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ya. Jadi dia sementara mengeluh kepada Allah, kepada Tuhan tentang apa yang sementara dia alami dalam keadaan situasi saat itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan lihat dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 itu, Daud mengungkapkan tentang apa yang dia rasakan. Dia merasa bahwa memang sejak dalam kandungan ibu, Tuhan itu yang menolong dia. Amin. Dia menikmati semua yang baik. Dia merasa itu karena Tuhan yang pilih dia dari sejak dalam kandungan ibu. Untuk itu Daud berani berkata bahwa ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, beta semalam merenungkan firman ini. Beta merasa pada waktu Daud bilang ini, Daud bukan dalam keadaan yang orang bilang Bapak Ibu seperti apa yang ketong alami, atau mungkin ketong dalam tekanan tapi tekanan biasa. Ini dia mau dibunuh. Ini kalau sampai di zaman itu, kalau orang jadi musuh pemerintah, orang jadi boronan pemerintah, itu sesuatu hal yang paling sangat-sangat luar biasa, ya. Karena hari itu Bapak Ibu yang mau cari dia, bunuh dia itu seorang raja. Yang mau bunuh dia itu Saul, gitu. Dalam tekanan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, dia menulis Mazmur ini dan dia berkata kepada Tuhan bahwa dia mengakui bahwa Tuhan itulah yang menolong dia sejak dalam kandungan ibunya. Tuhan yang membuat dia nyaman di dalam pelukan ibunya. Ya. Nah, hari ini beta percaya firman ini juga datang buat Dona.
Karena beta percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Firman itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang Daud alami, apa yang Daud rasakan, bagaimana kedahsyatan Tuhan membentuk dia sejak dalam kandungan ibu, itu juga dialami oleh ketumpung adik kekasih, anak kekasih hari ini, yaitu Dona, yang berusia genap 19 tahun, ya. Jadi beta percaya bahwa sejak Dona ditentukan Tuhan dalam kandungan Mama Lena, dari masih calon bakal bayi, proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma, ketika Dona mulai terbentuk, beta percaya Tuhan sudah punya rencana yang besar untuk dia. Amin. Hari ini anak ini ada bukan karena suka-sukanya Mama Lena dan Bapak Onggo, tapi benar-benar anak ini dalam rencana Tuhan. Untuk itu kita mau ketemu benar-benar, atau Mama Lena dan keluarga atau Dona juga perhatikan baik-baik firman ini, bahwa sejak Tuhan dalam kandungan ibu, Tuhan yang mengeluarkan dia, dan Tuhan yang membuat dia ada sampai hari ini. Nah, beta percaya gini, ke depannya ada rencana-rencana Tuhan yang besar untuk Dona. Amin. 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 Tuhan yang memberkati anak ini sejak dari awal. Untuk itu tidak ada satu orang pun di antara katong yang duduk hari ini yang benar-benar bisa menentukan katong yang punya kehidupan, katong harus lahir dari keluarga mana, katong harus lahir dari orang tua siapa, katong harus lahir dengan keadaan seperti apa. Tapi kita percaya ketika Tuhan Allah mau membentuk katong semua, kalau Bapak Ibu belajar tentang bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 itu Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Allah bersidang untuk membuat manusia, Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah bersidang untuk membuat segala yang ada di bumi. Bapak Ibu perlu catat itu. Karena semua yang Allah kerjakan itu hanya dengan berfirman, kecuali manusia. Jadi ketika Dona mau lahir di dunia ini, Allah bersidang. Luar biasa Bapak Ibu. Ada sidang besar terjadi di surga ketika seorang anak manusia akan lahir ke bumi. Beta menyadari itu Bapak Ibu, dan beta percaya bahwa benar-benar katorang ini spesial di hadapan Tuhan. Amin. Beta bilang Bapak Ibu dan beta adalah orang-orang yang memang benar-benar diciptakan. Katorang ini adalah bukan buatan, kalau Bapak Ibu dan beta Tuhan, ya katorang ini limited edition, ya. Jadi memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dalam keadaan limited edition, kan? Kenapa beta harus pakai kata itu? Karena Bapak Ibu, katong semua yang ada hari ini, bahkan satu kandungan, satu rahim pun, katong punya DNA pasti berbeda. Betul, setuju? Katong punya bola mata, itu juga berbeda. Biar kembar sekalipun, kembar identik pun sekalipun yang sama, Bapak Ibu. Jadi sidik jari pun tidak sama, betul? Ya, karena gini, kata orang ini limited edition. Bapak Ibu dan beta diciptakan Tuhan itu dalam persidangan ilahi dengan tujuannya itu luar biasa, dan itu limited edition. Jadi biar Bapak Ibu mau cari di dunia manapun, Bapak Ibu, Dona ya tetap Dona yang ada di Paso, yang ada di Ambon. Mungkin muka sama, tapi mungkin sama yang lain. Amin. Hanya satu-satunya ada di Paso. Satu-satunya Mama Sin ya cuma ada di negeri lama. Itu saja. Mau cari di mana-mana pun sih ada yang Sin dan Lohi di mana-mana. Cuma ada di negeri lama. Nama sama, muka mirip, tapi tetap saja satu-satu saja, orang bilang sabiji sebuah, areng-areng. Yang ada di mana-mana. Jadi betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan beta. Makanya beta bilang setiap pertambahan usia, baik mari kita merenung kembali bahwa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang merayakan ulang tahun dengan hura-hura. Orang merayakan ulang tahun dengan pesta pora. Saya ada makna. Oke, setuju? Dengan firman ini baik-baik kita pulang renungkan. Justru setiap penambahan usia, mari kita merenung betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, ingat baik-baik. Kita semua diciptakan Tuhan sejak lahir dari kandungan ibu. Allah menjadikan ketong mendesain Bapak Ibu dan beta dengan sempurna. Amin. Bapak Ibu dan beta tidak pernah mengalami yang namanya produk gagal. Oke? Jadi kalau hari ini ada orang mengalami masalah banyak dalam hidup, dia berpikir kayaknya Tuhan ini sayang beta, kayaknya Tuhan ini bagaimana ya? Salah tempatkan beta atau salah ciptakan beta gitu. Ingat baik,
Bapak Ibu dan beta bukan produk gagal. Katakan amin. Amin. Bilang beta bukan produk gagal. Beta bukan produk gagal. Ya, amin. Kalau Bapak Ibu sedang diizinkan Tuhan masalah, itu artinya dia sedang mendesain engkau. Dia sedang mempercantik rohmu. Amin. Dia bukan sementara membuat engkau jadi produk gagal. Jadi beta berharap semua orang yang ada di persekutuan ini punya pemahaman, cara berpikir yang sama. Beta sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Orang bilang busu-busu mau busu jual. Salah. Busu-busu tetap Limited edition. limited edition, ya. Iya, biji mata kan tadi malam sudah belajar. Matetes, pupilnya Tuhan. Amin. Iya, luar biasa ya. Pupilnya Tuhan. Anda jangan bilang apa tuh? Orang Jawa bilang apa? Tahidon. Upil. Jangan bilang upil saja. Upil ingatan, jangan hilang kan jadi upil. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang diberkati. Mari kita merenung kembali apa yang Tuhan buat. Yang berikut coba Bapak Ibu perhatikan ayat terakhir. Ayat 11 dia berkata gini, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Nah Bapak Ibu kita coba cari kata diserahkan. Itu dalam teks asli dia pakai kata gini, sejak lahir aku dilemparkan kepada Tuhan. Jadi kata serahkan itu dilempar. Dia memakai kata dilempar. Jadi sejak aku lahir, Daud bilang gitu ya, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Nah ternyata kata melempar itu Bapak Ibu artinya gini, Tuhan itu dia memberikan, Daud menyadari bahwa sejak Daud ada dalam kandungan ibu, Daud itu diserahkan seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang memberikan hak penuh, Tuhan memberikan, dia punya orang tua memberikan hak penuh kepada Tuhan. Makanya dia bilang sejak kandungan ibu aku dilemparkan kepada Tuhan. Kalau ketemu Alkitab bilang diserahkan, kalau dia membahas teksnya bilang dilemparkan kepada Tuhan. Jadi Daud menyadari bahwa dia punya kehidupan sejak dalam kandungan ibu dia sudah diserahkan kepada Tuhan. Seutuhnya dia punya hidup dikasih buat Tuhan. Makanya dia bilang begini bahwa dia dari kandungan ibu dia percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhannya, adalah Allahnya. Ya. Dia bilang dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Dia menyadari proses itu Bapak Ibu. Dia menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Dari sejak Tuhan merancang dia dalam kandungan ibu, dia sudah diserahkan untuk benar-benar dipakai oleh Tuhan. Makanya beta kalau duduk baca Mazmur Daud, beta bilang ini orang paling hebat. Daud tidak pernah sekolah sastra. Ya. Dia bukan sarjana sastra gitu ya. Daud sebenarnya sekolah sastra di zaman itu. Tapi Daud punya kata-kata, kalau menurut orang-orang yang punya teolog, pakar-pakar teolog, orang-orang hebat, orang bilang Daud ini sebenarnya dia lebih dari orang yang sekolah sastra, S1, S2 sastra, S3 sastra, juga Daud melebihi dong. Karena apa Bapak Ibu? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia merasa dari sejak dalam kandungan ibu, dia sudah punya keterikatan dengan Tuhan. Makanya dia adalah satu-satunya raja yang sangat suka menyembah Tuhan. Men? Nah beta percaya di usia Dona yang ke-19 tahun ini, anak ini dia benar-benar dari kecil, dari dalam kandungan ibu, dari dalam kandungan Mama Lena, dia sudah diserahkan buat Tuhan. Amin. Sehingga benar-benar Tuhan memberkati dia, Tuhan memakai dia sebagai alat yang besar. Satu waktu beta percaya dari tempat ini akan ada banyak kesaksian anak-anak ini diberkati. Amin. Karena benar-benar sejak kandungan ibu, anak-anak ini benar-benar sudah diserahkan buat Tuhan. Amin. Untuk itu beta pesan beta atau sebagai ya orang yang ada bersama-sama dengan keluarga Pelo juga untuk ketong semua, terutama buat ketong adik kekasih Dona, pegang firman ini bahwa apapun yang terjadi Dona berharga di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan yang membentuk Dona, Tuhan yang memelihara sampai hari ini, dan Tuhan punya rencana yang besar buat Dona. Itu saja firman Tuhan untuk ketong semua. Kiranya firman ini memberkati katong semua yang hadir hari ini. Amin. Ingat baik-baik, katong sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu dan amin buat firman Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa.
Iya. Kita akan berdoa. Kita mau ketemu semua berdiri, terus ketemu punya Dona berdiri di ketemu punya tengah-tengah sini. Ketemu mau berdoa semua memberkati